Jejak Leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Summa qala aydan Illahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'arifataka. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengheningkan cipta. Mari bersama-sama konsentrasikan pikiran, satukan rasa untuk kembali ke alam kebelakang dengan cara mentapakuri riwayat para walinya Allah. Dengan demikian, sahabat sekalian, saya akan ajak Anda untuk membayangkan kehidupan di masa lalu. Di antaranya yang saya akan kemukakan di sini adalah seorang walinya Allah yang ucapannya bagai dewa kalau dalam istilah pewayangan, yang bernama Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Teman-teman sekalian, kalau dalam bahasa saya, kehebatan daripada Syekh Abdul Muhyi itu ucapannya saciduh metu seucap nyata. Dan banyak sekali orang yang berziarah datang ke Pamijahan karena memang membaca riwayat tersebut juga dapat merasakan aura goibnya sangat menenteramkan hati. Nah, teman-teman sekalian, perlu Anda ketahui bahwa Syekh Abdul Muhyi ini lahir setelah masa Wali Songo, yaitu pada tahun 1650. Dan beliau tumbuh berkembang di daerah Gresik, ada juga yang mengatakan di Ampel, Surabaya. Dan beliau memulai pengembaraan intelektualnya dengan belajar ilmu agama Islam di Gresik dan Ampel. Nah, disinilah sahabat sekalian beliau mendapatkan ajaran ilmu agama ketika masih kecilnya. Dan di usia ke-19 tahun, Syekh Abdul Muhyi ini merantau ke Kuala Aceh selama 8 tahun. Nah, teman-teman, di Kuala Aceh ini Syekh Abdul Muhyi berguru kepada Syekh Abdul Ra'ub Singkal. Beliau adalah seorang ulama besar yang pernah menuntut ilmu di negara-negara Arab. Dan dikenal bahwa Syekh Abdul Ra'ub Singkal itu adalah sebagai penentang dari ajaran Wahdatul Wujud yang berkembang di daerah Sumatera, yang mana ajaran dari Ibnul Arabi ini menyebar di daerah Sumatera. Nah, teman-teman sekalian, ajaran Wahdatul Wujud ini kalau di Pulau Jawa sama dengan ajaran Siti Jenar atau Kiai Ageng Pengging. Nah, oleh sebab itu ditentang langsung oleh Syekh Abdul Ra'ub Singkal. Sebenarnya yang ditentang bukan pelajarannya, tapi yang ditentang itu adalah keyakinannya. Karena memang pada saat itu banyak penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Ibnu Arabi yang berkembang di Sumatera ini. Terbukti karena banyak buku-buku yang menyebar kemudian dibaca dan tidak ada gurunya sehingga pemahamannya berbeda. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, apabila kita belajar tentang ilmu hakikat, maka jangan sembarangan baca buku, apalagi kita membaca dari YouTube atau Google. Oleh karena itu, maka kita harus mempunyai guru dan harus ada pencarian guru seperti halnya pencarian guru yang dilakukan oleh Syekh Abdul Muhyi ini.
Teman-teman, perlu diketahui bahwa kehebatan dari gurunya Syekh Abdul Muhyi yang bernama Syekh Abdul Rauf ini, bahwa beliau telah mengembara kemana-mana dan telah belajar ke negara luar, seperti ke Doha, ke Yaman, ke Jeddah, ke Mekah, dan Madinah. Termasuk juga merupakan pembawa pertama tarikat Satariyah ke bumi Nusantara ini. Jadi diawali oleh Syekh Abdul Rauf Asingkini. Teman-teman, walaupun memang Syekh Abdul Rauf ini adalah seorang yang menentang ajaran Wahdatul Wujud, tapi ajarannya dibawa oleh Syekh Abdul Muhyi ke pamijahan ini yang terkenal, yaitu tentang ajaran martabat 7. Nah, dengan ajaran martabat 7 ini, sahabat sekalian, bukunya menyebar. Kalau memang manuskrip yang asli tidak ada, dibawa oleh Snokkegronya ke Belanda, tetapi memang catatan-catatan dari muridnya masih tersebar di Pulau Jawa ini, bahkan disadur kepada bahasa-bahasa Jawa dan bahasa Sunda, ya. Dan hal ini diserap oleh para filosof Jawa, ya, termasuk orang-orang Kejawen. Jadi setelahnya diteliti oleh para ahli, ternyata banyak ajaran keilmuan intelektual berada di Jawa ini ternyata diambil ajaran Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ini. Nah, teman-teman sekalian, pada usia ke-27 tahun Syekh Abdul Muhyi dan teman-temannya melakukan rihlah ilmiah ke Baghdad dan Irak. Jadi bermusafir, ya. Dan ini dipandu oleh gurunya langsung, yaitu Syekh Abdul Rauf. Nah, di sanalah beliau dapat berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu rombongan melanjutkan perjalanannya, yaitu ke Mekah untuk berhaji. Saat mereka berada di Mekah, ada suatu kejadian mistis. Nah, ini diceritakan bahwa sang guru mendapatkan ilham bahwa di antara muridnya akan ada yang mendapatkan kelebihan. Jika tanda ini muncul pada muridnya, maka muridnya tersebut harus pulang dan mencari gua di Pulau Jawa. Yang mana Pulau Jawa yang ditunjukkan dalam ilham tersebut yaitu Pulau Jawa bagian barat. Dan dituntut bahwa orang yang mendapatkan ilham tersebut harus bermukim di sana. Saat Syekh Abdul Rauf, kemudian Syekh Abdul Muhyi dan murid-muridnya yang lain, tiba-tiba ada cahaya yang menyongsong ke wajah Syekh Abdul Muhyi. Sang guru meyakini kejadian tersebut adalah pertanda kewalian yang turun kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ini. Singkat cerita, sahabat rombongan pun pulang ke Kuala Aceh. Dan Syekh Abdul Rauf meminta bahwa Syekh Abdul Muhyi untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di Gresik. Setelah itu, beliau memintanya untuk pergi mencari gua di Pulau Jawa bagian barat dan menetap di sana. Teman-teman, dalam riwayat lain memang ada yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Muhyi itu tidak langsung pulang ke Jawa, tapi beliau mencari guru yang berada di Mekah ini. Dan secara kebetulan dalam riwayat ternyata Syekh Abdul Muhyi ini pernah bertemu dan belajar bersama dengan Syekh Yusuf Al-Makassari. Karena memang pertemanan itu telah akrab ketika di Mekah. Pernah suatu saat ketika Syekh Abdul Rauf ini menjadi pejuang di Nusantara melawan Belanda, beliau dicari-cari oleh Belanda, ternyata Syekh Yusuf ini bersembunyi di Pamijahan. Mari kita lanjutkan cerita ini, bahwa rombongan Syekh Abdul Rauf dan murid-muridnya telah kembali lagi, yaitu ke Aceh. Dan Syekh Abdul Muhyi sendiri pulang ke daerah Gresik. Teman-teman, sedikit saya membahas bahwa setelah pulang ke Gresik, Syekh Abdul Muhyi mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai tugas pencarian gua, termasuk meminta restu kepada orang tua. Lokasi awal yang akan dia tuju adalah di daerah Dharma Kuningan, ya. Di sini beliau menghabiskan waktu selama 7 tahun. Dan di sini juga beliau pernah menyebarkan ajaran Islam, juga banyak murid-murid yang berada di Dharma Kuningan ini. Perjalanan berikutnya beliau menuju daerah Pamengpeuk Garut, dan setelah selama 2 tahun di Pamengpeuk Garut ini, kemudian pergi ke Lebak Siu selama 4 tahun.
Sebagai seorang alim ulama, setiap tempat yang beliau kunjungi tak lepas dari syiar untuk menyebarkan agamanya Allah. Hal ini terlihat dari respon masyarakat di setiap daerah yang begitu menyukai laku lampah daripada beliau. Mereka pun memintanya agar tidak pergi dan tetap tinggal di kampung mereka agar bisa mengajari mereka tentang akidah dan syariat Islam. Dan petualangan beliau itu dari kampung ke kampung ini telah berdampak perkembangan Islam yang sangat luar biasa, khususnya di Tasikmalaya dan Jawa Barat ini. Nah, kembali ke topik sahabat sekalian, bahwa pencarian gua sesampainya di Lebak Siu ada sebuah lembah yang bernama Mujarod. Di sana akhirnya beliau menemukan gua yang selama ini beliau cari. Ternyata gua tersebut adalah tempat Syekh Abdul Qadir Jailani menerima ijazah dari gurunya Imam Sanusi. Jadi ketika kita ziarah ke gua Pamijahan, kita bertawasul bukan hanya kepada Syekh Abdul Muhyi, tetapi kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan gurunya yaitu Imam Sanusi. Teman-teman, nama Mujarod sendiri diambil dari bahasa Arab. Salah satu artinya adalah tempat penenangan. Bergeser ke sebelah timur terdapat kampung yang bernama Saparwadi. Dan kata Saparwadi terdiri dari dua kosakata, yaitu sapar berarti perjalanan, kemudian wadi berarti lembah atau jurang. Sehingga jika diterjemahkan bahwa Saparwadi berarti jalan di atas lembah atau jurang. Sebagaimana kampung tersebut mulanya berawal di sebuah lembah. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, kawasannya berubah menjadi kampung Pamijahan. Perjalanan panjang Syekh Abdul Muhyi ini untuk menyelesaikan titah gurunya untuk mencari gua ini bersumber dari sejarah-sejarah Syekh Haji Abdul Muhyi yang berada di Pamijahan. Nah, teman-teman sekalian, rupanya bahasan tentang Syekh Abdul Muhyi masih panjang dan perlu dijelaskan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.